sang wayang bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng banyu nari jagat sakisine ing daratan arum gandanyo. Putih, Ya. terus dalamnya itu ada kembang telon apa kembang apa pun ada kembang-kembang Ya. gitu, terus ada telurnya, ada itu kok sesajen gitu Om. Terus habis gitu keris itu kayak cahaya gitu dari atas, terus masuk ke situ. Ya, karena mitosnya pusaka ini wah sangat luar biasa. Jahat gitu, waduh kalau ada orang jahat sama dia disikat sudah Om. Berarti ini bukan energi ya, ini sosok Bukan ya? sosok, ini sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, salam budaya. Oke, hari ini kita jumpa lagi, masih tetap di channel yang sama, Lindu Aji Jombang. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, mudah-mudahan kalian semua tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya juga masih tetap ditemani oleh salah satu wanita yang luar biasa. Mbak siapa Mbak? Nah, Mbak Denas. Mbak Denas. Ayu maha benar. Apa? Maha benar. Denas Ayu maha benar. Soalnya nggak mau salah Om. Oh nggak mau salah. Oh, iya. Semua wanita itu pasti tidak mau disalahkan. Pasal 1 tidak mau salah. Iya pasti. Kalau dong. di itu kan pasal 1 senior tidak mau senior selalu benar. Oh iya. Nah, pasal 2 jika senior salah kembali ke pasal 1 itulah wanita. Oh. Iku apa Mbak? Itu anu ya apa? Apa? Kalau- Kuliah? Bukan itu Apa kan itu? itu orang yang ini loh. Yang itu. Oh alah, ya paham aku. Astagfirullah. Ini aku agak lemot bos. Ya, aku agak lemot. Mohon maaf ya. Iya. Gimana Mbak Denas? Masih semangat? Semangat dong harus. Hmm. Harus semangat. Sampean, saya mau tanya-tanya ini, mau tanya-tanya Boleh. sedikit. Ini kita kan sudah lumayan ya, sudah lumayan kenal, sudah Nggih. lumayan buka-buka tentang pusaka, ya banyak hal lah ya. Nggih. Apa yang sampean lihat dari pusaka itu apa sih Mbak? Kalau Kalau menurut pandangan sampean sendiri? saya jujur ya Om, saya kan orang awam. Tapi saya itu suka dengan seni. Mm-mm. Yang pertama suka dengan seni. Mm. Karena menurut saya pusaka itu seni. Ya, terus? Terus yang kedua itu memang saya juga orang spiritual. Ya, terus? Jadi saya suka dengan seni, saya juga sedikit banyak tahu tentang spiritual. Jadinya sejalan gitu loh. Jadi saya bukan karena keterpaksaan, bukan karena saya diajak Om Lindu, saya jadi suka keris itu enggak sebenarnya. Sebelum jauh sebelum saya Ya. kenal sama Om Lindu, itu memang saya sudah suka dengan pusaka. Oh gitu ya? Karena seninya, karena apa sih isi keris ini gitu loh. Oh gitu ya? Iya, kalau saya seperti itu. Nah ini real ya pemirsa ya. Jadi ini banyak Mbak ya yang tanya-tanya tentang sesuatu hal ini ya. Ini nggak rekayasa ya. Saya nggak pernah mengajari Mbak Denas atau apapun ya. Saya real kepingin tanya karena Mbak Denas ini kan sedikit banyak bisa spiritual. Iya. Nah ya, saya mau tanya. Apa itu? Kalau menurut sampean ada nggak penarian pusaka? Kalau Lah. menurut saya pribadi, Iya, menurut sampean pribadi yang sampean pernah berpengalaman. kalau batu itu termasuk pusaka atau bukan? Ya bisa jadi. Kalau Bisa begitu jadi. saya percaya.
Gitu ya? Iya, kalau menurut saya. Ya, terus kenapa sampean percaya itu gimana? Karena ada yang pernah membuktikan kepada saya, Om. Entah itu magic atau apa, saya kurang tahu toh. Dia itu memang bisa menarik dari alam. Oh gitu ya? Iya. Itu ada memang. Ada ya? Bahkan saya kalau mau istilahnya ngelakoni apa yang diberitahukan kepada saya. Pada saat itu saya pun bisa menarik seperti itu. Menarik pusaka itu dari alam. Gitu ya? Tapi saya tidak mau karena itu menurut saya terlalu berat. Tapi itu berupa batu ya? Kalau saya ada keris sekecil ini. Sekecil gini, cuma tidak saya ambil. Terus yang kedua itu kayak batu permata gitu, Om. Warnanya itu kuning mencorot. Itu tapi nggak. Tapi kalau pusaka-pusaka yang gede seperti ini belum pernah lihat. Pasti belum kalau pernah, dari alam itu kebanyakan kecil sekali. Kalau dari alam Iya. ya, kecil. Tapi sampean meyakini itu ada. Ada. Gitu ya? Iya. Oh. Oke ya. Kalau menurut Om Lindu? Loh, kalau menurut saya nanti beda pemahaman. Oh, gitu. saya kan nggak pernah gini, Mbak ya. Ya mohon maaf. Saya kalau untuk spiritual itu gimana ya? Saya sebenarnya banyak pengalaman. Banyak pengalaman, tapi di dalam ini ngobrol sebentar ya tentang penarian benda pusaka. Iya. Ya, jadi kontroversinya itu banyak. Ya, karena apa? Karena yang selama ini diketahui oleh orang-orang, ya, ini menurut survei, ya, yang diketahui menurut orang-orang ini 99% rata-rata rekayasa. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang entah itu magic, sulapan atau Ya, gimana kan saya nggak tahu. Ya, makanya kan, ya kan. Dan kalau ini berdasarkan, mohon maaf, ya, berdasarkan logika, berdasarkan akal sehat, ya. Itu beda kalau dengan saya. Ini saya ngomong ya, dari kemarin banyak yang tanya. Saya takutnya gini, takutnya nanti banyak hujatan. Iya. Nah, karena ini netizen itu ada yang seneng, ada yang enggak, pasti. Pasti kan ya? Maha benar soalnya. Iya, maha benar. Enggak mau masalah. Jadi gini, Mbak. Dia taunya hanya lewat medsos. Ya kan? Nah, medsos ini kan kebanyakan setting. Iya, benar. Nah, apakah segampang itu? Memang tidak gampang prosesnya itu, Om. Nah, makanya kan kalau di medsos kan gampang. Iya. Ya. Yang selalu ada, ya mohon maaf, ya, itu dikurek-kurek tanahnya. Ya kan? Wah, terus gini-gini tahu-tahu ada, ya. Itu kan netizen taunya kan gitu. Tapi ada, ya mohon maaf, ini channelnya orang Jogja. Saya lihat sampai beberapa episode terus, ya. Itu hampir sama sistemnya dengan beberapa teman atau beberapa orang yang selalu dulu, ya, dulu itu saya selalu ikut untuk menyaksikan proses-prosesnya, gitu. Nah, kalau yang seperti ini sudah di luar akalnya manusia. Nah, kenapa saya ngomong kok di luar akal manusia? Di situ tidak ada yang namanya proses garuk-garuk atau apa? Betul. Itu tidak ada. Dan pusaka itu memang datang itu langsung nancep. Betul. Selep, dan di situ tidak ada yang narik. Yang narik itu cuma mendoakan saja. Betul. Nah, ada lagi ya, ini tentang penarian, Bos ya. Masalah sampean mau percaya mau enggak kan itu hak sampean. Kita ini membahas atau ya intermezzo, ya. Ada lagi, Mbak, dulu. Ya, itu salah satu teman. Itu memang dia itu depan rumahnya itu kayak rumahnya orang Belanda. Nah, kebetulan di situ katanya ada banyak harta. Nah, akhirnya kita minta tolong sama salah satu orang spiritual juga, ya. Itu cuma didoain gini saja. Itu barang itu bisa jatuh semua. Puang. Itu di depan mata saya. Jadi dia hanya berdoa gini, itu jaraknya 3 meter, itu barang itu jatuh semua. Kerompiang wis. Ada keris ya juga. Enggak karu-karuan pokoknya. Ada keris, ada perhiasan, ada macam-macam lah, banyak lah. Dapatnya itu enggak cuma satu.
Nah, itu yang bikin kita tidak masuk akal. Ada lagi salah satu teman yang ya di Jawa Timur, ya nggak jauh lah, kalau dari Jombang nggak jauh, paling sekitar setengah jam. Itu malah lucu lagi. Dia kalau narik itu yang sama langsung jatuh, nggak ada unsur eker-eker tanah atau apa, nggak ada. Nah. Kalau saya dulu lihatnya itu kayak kayak ada ritual, memang kayak itu kan ada ritual. Iya, ada ritualnya, ya. Apa itu yang namanya yang dibuat dari tanah itu buat masak itu loh, apa toh? Zaman dulu kendil. Iya. Kendil, terus habis itu dikasih kain putih. Iya. Terus dalamnya itu ada kembang telon apa kembang apa pun, ada kembang-kembang gitu, terus ada telurnya, ada itu kok sesajen gitu Om. Terus habis gitu keris itu kayak cahaya gitu dari atas, terus masuk ke situ. Gitu ya. Iya. Nah, tapi hari ini kita pembahasannya bukan masalah tarik menarik pusaka dulu, ya. Hari ini saya kepinginnya Mbak Dena ini saya suruh seperti biasa, ya. Saya kepingin flashback, karena ini Mbak, terus terang ini pusaka ini spesial. Kalau menurut saya ini spesial. Ya ada plus minusnya juga, ya. Karena mitosnya pusaka ini wah sangat luar biasa, ya. Nah, sebelum saya cerita mitosnya pusaka ini, jangan lupa subscribe dulu bos. Jangan lupa subscribe sama nyalakan tombol lonceng. Itu yang wajib ya Om, wajib, nanti wajib. biar kita itu semangat, biar bisa sering-sering lihat saya. nah ya. Jangan Om Lindu. Iya, nek sampean ndelok aku mukok. Gundul guyu ae gundul. Oke bosku ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Tak bukanya Mbak ya. Iya. Ini Mbak. Sedapnya. Baunya enak ya. Bau ya. Ini Mbak silakan. Sedapnya. Tolong, saya kepingin ya kalau memang bisa di flashback ya. Iya. Nanti hasilnya seperti apa kan yang tahu sampean. Nanti Iya. tolong diceritakan gitu. Iya. Ini dulu itu salah satu pusaka ini Om, pusaka kerajaan. Ini ya. Iya, Ya, terus salah satu pusaka kerajaan. Energinya baik, tapi hanya untuk orang yang baik. terus Tapi kok ini ya, kayak saya itu kayak ngelihat ada sosok, ini lain daripada keris yang lain. maksudnya gimana ada sosok? Di gambaran saya dalam keris ini tuh kayak ada orang yang tinggi besar. Wah, ini Tinggi. ini jarang sekali ya. Tapi Kita ini loh, kalau tingginya orang sekarang sama tingginya orang dulu itu beda Om. begitu ya. Kalau dulu itu kayak kuweker tinggi-tinggi, aduh. Iya. Iya, Terus? ada orang tinggi besar. Kayak ini ya, apa namanya? Bukan petarung, apa sih? Kayak orang yang punya power gitu loh. Begitu. Iya, Iya, terus dia suka bela-bela kebaikan gitu. Gak suka orang yang jahat gitu. Waduh, kalau ada orang jahat sama dia disikat sudah Om. berarti ini bukan energi ya. Ini Bukan, sosok bukan ya. sosok, ini sosok. Nah, ini Aku lain. lihatnya ada sosok gitu loh. Terus kebiasaannya dia itu lucu Om. Kenapa? Kayak duduk-duduk di bawah pohon yang rindang gitu. Orangnya rambutnya segini loh. Oh, rambutnya panjang. Terus Oke. kayak apa sih? Kayak ada ini loh. Ikat kepala. Ikat kepala kayak apa sih? Kayak apa? Kayak di film-film itu yang Ya. buta itu loh. Apa sih namanya? Si buta. Iya, buta dari gua hantu tah. Iya. Apa itu yang kayak ini warnanya merah? Ikat kepalanya gini warnanya. Oh, merah ya. Merah. Iya, terus Terus dia kayak gak ada baju, gak lihat baju, cuma pakai celana lurik. oh gitu. Iya, kayak gitu. Berarti ini bukan energi atau apa namanya?
Yoni tapi Ada sampean lihatnya sosok ya. Sosok. Wah, ini lain ini, Bos. Oke. Terus kayak dia itu kayak punya ini Om, anak buah itu kayak banyak, tapi dia nggak mau menunjukkan itu gitu loh. Tapi ini di zaman dulunya loh. Kalau untuk saat ini yang aku lihat itu satu sosok itu. Cuma di zaman dulu kayak dia itu punya power banget. Oh gitu ya. Punya power. Cuma sekarang tinggal dia sendiri. Kayak kalau zaman sekarang itu kayak geng gitu loh di zaman dulu. Oh iya iya iya. Oke. Dan dia itu nggak suka hal-hal yang buruk. Gitu ya. Iya. Kurang lebih. Mantep. saya Ini beda ini ya. Biasanya Mbak Denas ini dapatnya itu flashback. Jadi sejarahnya dulu. Tapi ini kayaknya lihat sosok, Mbak ya. Iya, lihat sosok. Nah, ini luar biasa, Bos ya. Jadi kalau menurut orang-orang perkerisan atau mitosnya atau ceritanya sejarahnya keris ini sendiri, ini dapurnya dapur laler mengeng. Laler itu lalat, Mbak. Iya. Mengeng itu bunyi, mengeluarkan bunyi ngeng Gitu ya. Lah, mitos atau sejarahnya pusaka ini adalah pusaka-pusaka untuk eksekusi. Nah, jadi kalau ada tawanan atau orang-orang yang memang sudah berbuat jahat, itu dieksekusi dengan pusaka ini. Oh, pantesan baunya pun lain. Lain gimana, Mbak? Ya nggak sama, kayak bau-bau apa gitu loh. Oh gitu ya? Iya. Nah, dan memang dulu ceritanya pusaka ini kalau sudah keluar dari warangkanya, kalau dia belum kena, mohon maaf, belum kena darah, itu tidak akan pernah dimasukkan ke warangka. Oh, bener berarti iya. Tadi Betul. saya mau ngomong sungkan gitu loh, Iya. takutnya. Nggak apa-apa, memang ini memang ceritanya atau sejarahnya memang seperti itu, Mbak. Iya. Keris-keris atau pusaka untuk eksekusi. Iya. Tapi memang tidak semua keris untuk perang. Sebenarnya kan tidak semua keris itu untuk berperang. Tidak, keris itu kan simbol. Nah, itu Bos ya. Nanti yang kepingin tahu dapur laler mengeng, silakan dilihat di akhir video kita ya. Biar paham seperti apa ini, Bos. Dan ini materialnya sangat luar biasa. Yang jelas ini material besi urap. Ini kehijauan. Ya, ini tanpa pamor, keleng. Nah, keris-keris keleng ini lebih wingit, lebih sangar daripada keris-keris yang ada pamornya. Nah, terima kasih Mbak Denas ya. Jadi ini kalau menurut Mbak Denas, ini ada sosoknya. Nah, tapi ya monggo ya, itu sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing ya. Mau percaya silakan, mau enggak ya silakan ya. Dan juga ini sangat luar biasa ya. Ini saya edukasi sementara untuk waktu yang singkat aja ya. Jadi kalau Anda mau memahari pusaka, jangan hanya dilihat dari pusakanya saja. Kalau bisa ya, satu, deder. Deder ini pegangan. Dua, mendak. Mendak ini juga ada harganya, Bos. Apalagi kalau mendaknya ini dari emas. Itu dari emas, Om? Ini perak ini. Kalau ini perak. Nah, dedernya ini juga ada harganya. Walaupun dedernya kayu itu ada harga. Apalagi kayu-kayu tayuman. Kayu tayuman yang tenggelam di air itu mahal, Bos. Bisa sampai 750 sampai 1 juta lebih. Ini dedernya GG. GG itu G-nya itu gading, itu gajah. Oh, pantesan. Nah, terus ini warangkanya sendiri, ini kayunya kayu timo yang ada coraknya. Ini mahal, Mbak. Kayu timo seperti ini mahal. Dan kayu timo ini sendiri, pohonnya itu tidak banyak. Bahkan 100 dari pohon itu nggak mungkin keluar semua yang ada coraknya. Seperti ini. Apalagi ditambah dengan pendoknya. Ini pendoknya ini perak. Perak sekarang mahal. Perak ini, Mbak, biarpun seperti ini perak. Ini kalau dibawa ke toko emas laku. Karena toko emas kan ada yang menampung perak juga selain emas. Nah, jadi nilai suatu pusaka itu bukan hanya dari pusakanya aja. Banyak faktor. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang itu tanya di saya gini, Mas,
dapur ini berapa harganya. Nah, bukan karena dapurnya, nah, tapi karena kualitas materialnya, terus garapnya seperti apa, warangkanya, dedelnya itu banyak. Dari situ ada harga gitu loh. Iya, iya. Oke, Mbak Denas ini kayaknya sudah lemes. Iya, lapar. Oh, lapar. Ya udah, kita cut dulu, Iya. kita cari-cari emplok-emplok. Iya, kita ciak dulu. Oh, ciak ngarep apa ciak wengke? Oke, bosku ya. Mudah-mudahan ini review yang sangat singkat ini bisa bermanfaat. Ya, yang jelas jangan lupa like dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Untuk para bakul, jangan saling sikut, jangan saling menjatuhkan, menjelekkan ya. Kita ini sesama ya makhluknya Tuhan, podo-podo golek rezeki ini, ra usah terlalu sikut-sikutan ya. Oke bosku, saya bukan senior, saya hanya orang yang kepingin melestarikan budaya dan juga saya bakul kecil bos, cuma awak etok sing gede ya. Maju terus, semangat walaupun Indonesia ekonominya masih belum Di bawah stabil, standar. ya. Semangat terus. Mbak Dena saja semangat bos, gak dodol keris. Mosok sampean gak semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, salam budaya.